Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Supriyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Jadi apa itu perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah? Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Dalam bab 1 ini kita akan berbicara tentang perilaku mujahadah dan perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Jadi dalam perilaku mujahadah ini nanti kita akan berbicara tentang dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Yang kedua, kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah serta hikmahnya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Yang pertama, ini adalah kita ke materi Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, ini tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang ketiga, itu nanti kita akan membahas tentang hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhwah. Langsung ke yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, ini tentang kosakata surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, innamal mu'minuna, itu artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Yang kedua, ikhwatun, yang artinya bersaudara. Dan baina akhwaikum, yaitu antara kedua saudaramu. Dan fa'aslihu, damaikanlah. Ini adalah arti kata masing-masing potongan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya tentang hukum bacaan surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna, itu ada bacaan gunnah. Kenapa bacaan gunnah? Di sini ada nun tasjid. Jadi setiap ada nun dan mim ada tanda tasjid, itu namanya bacaan gunnah. Selain bacaan gunnah, di sini juga itu ada bacaan alif lam komariah. Nah, tandanya apa? Ini ada alif lam, ada tanda sukun. Jadi ketika ada tanda sukun alif lam, itu alif lam komariah. Kalau sukunnya tidak ada, itu namanya alif lam asyamsiyah. Yang kedua adalah ikhwatun fa'aslihu. Nah, dari potongan ayat ini itu ada hukum bacaan ikhfa. Kenapa? Karena ada dhammah tanwin, ini bacaan dhammah bertemu dengan huruf fa. Ya. Selain bacaan ikhfa, ini adalah bacaan mad tabi'i mana? Nah, ini fa'aslihu. Ketika ada bacaan panjang, bacaan yang mad tabi'i itu bacaan panjang. Jadi ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda dhammah, itu namanya mad tabi'i. Selain dhammah ini juga kalau ada tanda alif, sebelumnya ada tanda fathah dan ya diikuti kasrah, itu namanya mad tabi'in. Selanjutnya akhwaikum wattaqullaha. Ini ada tanda ikhwa idhar syafawi.
Tandanya apa? Ini ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Itu namanya idhar syafawi. Ya, jadi selain bertemu dengan huruf mim dan ba itu idhar syafawi. Ketika huruf mim ini nanti bertemu dengan huruf mim, di depannya ada huruf mim, itu namanya bacaan idgham mimi. Kalau bertemu huruf ba berarti bacaan ifa syafawi. Nah, turhamuna ini ada hukum bacaan mad arid lis sukun. Karena apa? Karena ada tanda mad tabi'i. Ini mad tabi'i ya, berada di akhir ayat. Nah, itu namanya mad arid lis sukun. Jadi ketika ada tanda bacaan hukum bacaan yang ada mad tabi'i di akhirnya surat atau ayat, ini pasti bacaan mad arid lis sukun. Seperti contoh lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Alamina dibaca alamin. Turhamuna dibaca turhamun. Ar-rahmanir rahim dibaca rahmanir rahim. Itu adalah contoh bacaan mad arid lis sukun. Selanjutnya yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, ini adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Tentang kosakata surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, astanibu itu artinya jauhilah. Astanibu. Donni itu artinya prasangka. Itsmun artinya dosa. Wala tajassasu itu janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan wala yaghtab janganlah menggunjing. Ini adalah potongan arti kata dari surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya tentang hukum bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang pertama itu ada ya ayyuhalladzina. Ini ada bacaan mad jaiz munfasil. Tandanya apa ini? Ketika ada bacaan mad yang panjangnya 3 alif, setelah itu ada huruf alif, ada tanda panjang bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Ini namanya mad jaiz munfasil. Kalau nanti ada panjangnya ini bertemu dengan huruf hamzah, di depannya ada hamzah, itu namanya mad wajib muttasil. Ya, kalau yang ini ada tanda panjangnya 3 alif bertemu dengan huruf alif, yaitu mad jaiz munfasil. Yang kedua, amanustanibu itu dari bacaan qalqalah sughra. Kenapa? Ini ada tanda jim. Huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, kof. Ya, kalau biasa disebut dengan baju di toko, itu ba, jim, dal, to, kof. Ada qalqalah sughra itu ada huruf qalqalah berada di tengah, namanya sughra. Ketika ada tanda qalqalah nanti huruf qalqalahnya berada di belakang, itu namanya qalqalah kubra. Nah, tandanya tabat yada abi labi wa tab. Nah, itu namanya qalqalah kubra. Kalau ini berada di tengah ayat, namanya qalqalah sughra.
katsiran minna, katsiran mina, itu adalah idgham bi gunnah. Karena apa? Ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf mim. Jadi idgham, bacaan idgham bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Jadi ada tanda, ketika ada tanda nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, huruf 4-nya itu ya, nun, mim, wawu, itu namanya bacaan idgham bi gunnah. Ad-dhanni itu ada bacaan alif lam syamsiah. Ini ada tanda alif lam tapi tidak ada tanda sukun di sini. Ya, tidak ada tanda sukun, berarti alif lam syamsiah. Ba'dukum ba'do. Nah, ini bacaan ikhfa syafawi. Nah, tadi saya sebutkan ketika ada hukum mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya, huruf ba, ini huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kalau nanti bertemu dengan huruf mim, mim sukun bertemu mim, itu idgham mimi. Selain bertemu mim dan ba, itu idhar syafawi. Tawwabur rahim, itu ada bacaan idgham bila guna. Karena apa? Karena ada dhamma tanwin bertemu ini huruf ra. Jadi idgham bila guna ini hanya 2 huruf, ra, lam dan ra. Ketika ada nun sukun atau tanwin, jadi nun sukun hukumnya itu sama dengan tanwin bertemu dengan huruf ra atau huruf lam, ini namanya idgham bila guna. Yang ketiga adalah hadis tentang perilaku mujadah, an-naf, husnudzan dan ukhuwah. Nah, ini hadis tentang, yang pertama adalah hadis tentang perilaku mujahadah an-naf. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah tentang perilaku mujadah an-naf. Yang kedua, hadis tentang husnudzan. Husnudzan itu berprasangka baik. Artinya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis tentang ukhuwah. Ini husnudzan, ini ya ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Selain itu, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu orang tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan terasa demam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tentang kandungan dalil tentang perilaku mujadah an-naf, husnudzan dan ukhuwah. Yang pertama adalah kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, perintah bertakwa kepada Allah dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Kandungan suratnya Al-Hujurat ayat 12, perintah Allah kepada mukmin, kepada muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing atau ghibah. Kandungan hadis tentang perilaku mujadah, husnudzan dan ukhuwah. Ini kandungan hadisnya. Yang pertama ini adalah kandungan hadis tentang mujadah an-nafs. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW menyebut bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa
mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kandungan yang kedua tentang husnudon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Dan yang ketiga, kandung hadis tentang ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Selanjutnya adalah mengamalkan perilaku mujadah, anaf, husnudzon, ukhuwah serta hikmahnya. Yang pertama, mengamalkan perilaku mujadah, anaf, dan hikmahnya. Yang kedua, nanti kita akan berbicara tentang mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya. Dan yang ketiga, mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Yang pertama, mengamalkan perilaku mujadah, anaf, dan hikmahnya. Pengalaman perilaku mujadah, anaf dalam keseharian. Contohnya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini mengamalkannya ya, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, menjauhi perbuatan tercela. Yang kedua, mengamalkan perilaku mujadah anaf dan hikmahnya. Hikmah perilaku mujadah anaf itu yang pertama, meningkatkan kesabaran. Yang kedua, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Ketiga, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, mempererat tali silaturahim, terhindar dari maksiat, terhindar dari perselisihan, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas, meningkatkan keimanan. Mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya. Yang pertama, pengamalan perilaku husnudzon dalam keseharian, memberi semangat kepada orang lain yang tidak melakukan kebaikan, bersabar dan menghadapi cobaan. Dalam menghadapi cobaan, memeriksa kebenaran berita yang didengar, mempercayai kemampuan yang dimiliki, bersikap ramah kepada teman, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, hikmah perilaku husnudzon, terhindar dari penyesalan, tulus dalam menjalin persahabatan, selalu merasa senang dan bahagia, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup, meningkatkan keimanan yang dimiliki. Mengamalkan perilaku ukhuwah dalam dan hikmahnya. Macam-macam perilaku ukhuwah. Ada macam-macam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Hikmah perilaku ukhuwahnya, dicintai oleh Allah, memiliki banyak teman dan saudara, memperoleh kemudahan, memperkuat persaudaraan, dan terhindar dari perpecahan. Demikianlah materi mujadah nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Jadi tadi kita sudah belajar tentang dalil-dalil tentang perilaku mujadah nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Dan kita juga sudah mempelajari tentang tajwid, tentang bacaan apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kalau kalian masih kurang paham tentang tajwid, tentang perilaku husnudzon, perilaku ukhuwah, terus bagaimana cara mengontrol diri, yang itu artinya dari mujadah an-nafs, jadi kalian bisa langsung menghubungi saya. Untuk itu cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.